Oke, teman-teman, kembali lagi di live kita, live seputar SPMB 2026, Yayasan Pendidikan Raksana. Jadi bagi teman-teman ya, selamat datang, selamat bergabung di live kita. Jadi teman-teman di sini, ayo jangan ngintip doang, ayo masuk langsung join, langsung komen-komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan seru-seruan seputar SPMB 2026 dan juga terkait untuk persiapan MPLS di tahun ini. Jadi bagi teman-teman diingat ya ini dicatat untuk MPLS kita persiapannya di tanggal 13 Juli. Dan ada informasi juga nanti terkait untuk pengambilan seragam atau baju batik gratisannya nanti kapan diambil. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk di-share live kita ini, dibantu tap-tap layar juga ya, biar nanti untuk informasi terkait SPMB 2026 dan juga terkait untuk persiapan tahun ajaran baru nanti bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, jadi Mimin ingatkan ya untuk kita tanggal masuknya di tanggal 13 Juli, di berapa hari lagi ya? 10 hari lagi kira-kira untuk memulai tahun ajaran baru. Jadi juga ya untuk teman-teman atau teman-teman di sini yang hanya ngintip ya. Sekarang informasi untuk kita pendaftaran SPMB siswa-siswi baru tahun ajaran 2026-2027 kita masih buka ya. Kita masih buka pendaftaran sampai nanti di akhir bulan 7. Sampai nanti di akhir bulan 7. Jadi bagi adik-adik atau teman-teman atau bapak ibu atau kakak-kakak semua yang ingin mensekolahkan adiknya, kita masih buka pendaftarannya di jenjang SMP, kemudian SMA, kemudian juga SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Jadi kita masih buka pendaftaran. Kita pendaftarannya secara offline, itu langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana. Langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Kita masih buka pendaftaran di setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai jam 3.30 sore. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman atau adik-adik untuk mendaftar di jenjang SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Oke, udah masuk pertanyaan nih teman-teman. Bang, kalau alumni memasukin ada uang transport, masih ada Kak? Masih ada ya? Ini Kak Sweet Girls, ini alumni ya? Tahun berapa nih Kak alumni? Jadi masih ada ya Kak, kalau kalau alumni bawa siswa masih dapat uang transport 100.000 per anak atau per siswa. Begitu juga teman-teman yang sudah daftar ke Yayasan Pendidikan Raksana atau siswa-siswi Yayasan Pendidikan Raksana, kalau kalian membawa siswa-siswi baru, kalian akan dapat uang transport sebesar 100.000 per siswa. Jadi mumpung masih ada ini ya, masih ada uang transport, boleh banget dibawa nanti teman-temannya atau adik-adiknya atau tetangga atau siapapun itu untuk mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana. Nanti akan ada uang transport atau apresiasi dari kita diberikan setiap siswa-siswi baru itu nanti 100.000. Kak, masuk tanggal berapa? Tanggal 13 ya, tanggal 13 Juli. Untuk kita masuk tanggal 13 Juli. Begitu juga untuk mulai masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS tanggal 13 Juli. Oke teman-teman, jadi memang untuk terkait live kita ini agak mendadak ya, karena ada request dari Yayasan Pendidikan Raksana. Ini ada promo tambahan. Kita ada promo tambahan bagi siswa-siswi yang mau mendaftar nantinya. Kalian akan dapat promo tambahan berupa potongan SPP sebesar 50.000 kalau kalian mendaftar via live ini atau melalui live ini ya. Caranya cukup gampang ya, kalian komen di kolom komentar, tinggalkan jejak, kemudian screenshot, kemudian nanti scan barcode yang ada di bawah atau japri WhatsApp kita yang ada di atas. Nanti akan kita arahkan ke Google Form untuk kalian isi data-data kalian dan bukti screenshot kalian di situ untuk mengklaim potongan atau promo tambahan SPP sebesar 50.000. Hanya melalui live ini ya teman-teman, hanya melalui live ini. Kalau kalian mendaftar melalui live ini, live TikTok, kalian akan dapat promo tambahan potongan uang sekolah sebesar 50.000. Lumayan banget nih teman-teman. Ayo bantu untuk di-share live ya, atau dibantu tap-tap layar, atau dikasih tahu teman-teman yang lainnya yang mau mendaftar ke Raksana. Nanti kita akan berikan potongan SPP sebesar 50.000
sebesar 50.000 hanya di live ini ya, hanya di jam live ini kita akan terima untuk teman-teman yang kiranya ingin mendapatkan promo tambahan potongan SPP sebesar 50.000. Berapa SPP dan uang masuk untuk SMA-nya, Bang? Untuk SPP kita setiap bulan SMA itu di angka 370 per bulan. Jadi untuk uang pendaftaran, uang pembangunan itu gratis ya, Kak Ira. Jadi hanya perlu nanti mendaftar di hari ini atau di bulan ini dengan membawa berkas persyaratan, kemudian juga membawa uang SPP dan uang baju olahraga. Untuk SPP SMA 370, kemudian untuk uang baju olahraganya sebesar 160 sampai 175.000 gitu, Kak Aira. Untuk berkas pendaftarannya cukup gampang banget ya, jadi hanya perlu membawa ijazah asli dan SKL asli, kemudian juga fotokopinya masing-masing 2 lembar yang sudah dilegalisir dari sekolah asal, kemudian juga membawa pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, 3x4 sebanyak 3 lembar, kemudian juga membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akte kelahiran. Kalau dapat program bantuan PIP atau KIP dari sekolah asal boleh banget dibawa nanti ya. Nanti biar bisa dilanjutkan program bantuannya di Yayasan Pendidikan Raksana gitu teman-teman. Mimin ingatkan sekali lagi ya, bagi siswa-siswi atau kakak-kakak alumni yang bawa siswa-siswi baru, nanti akan ada apresiasi atau uang transport dari Yayasan Pendidikan Raksana sebesar 100.000 per orang. 100.000 per orang ya, untuk teman-teman siswa-siswi atau kakak-kakak alumni yang semisalnya membawa siswa-siswi baru ke Raksana untuk mendaftar, nanti akan dapat uang transport sebesar 100.000 per siswa. Nah, begitu juga ya, Mimin ingatkan juga untuk teman-teman yang mau mendaftar atau melihat live ini, nanti akan ada potongan SPP sebesar 50.000. Sebesar 50.000 bagi teman-teman atau calon siswa-siswi yang mendaftar melalui live ini. Caranya bagaimana? Caranya nanti komen di kolom komentar atau tinggalkan jejak, kemudian screenshot live ini, kemudian juga langsung japri atau scan barcode yang ada di bawah atau japri WhatsApp yang ada di atas untuk mengisi Google Form, untuk kalian sertakan nanti biodata dan bukti screenshot kalian di situ. Nanti biar kita cek kembali apakah kalian atau teman-teman boleh mendapatkan diskon atau potongan SPP sebesar 50.000. Jadi bagi teman-teman di sini jangan lupa ya, dibantu untuk share, dibantu untuk tap layar juga ya, biar teman-teman yang lainnya juga boleh untuk tahu atau mengenal bahwasanya kita lagi buka pendaftaran SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Raksana gitu teman-teman. Jadi diingatkan kembali untuk kita tanggal masuknya di tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli dan begitu juga untuk MPLS kita mulai di MPLS di tanggal 13 Juli juga, di tanggal 13 Juli untuk MPLS ya. Kemudian juga Mimin ingatkan nih untuk pengambilan baju gratisan atau batik gratisan itu di tanggal 9 dan 10 di hari Kamis dan Jumat. Jadi untuk pengambilan seragam gratis, ini informasi penting nih teman-teman bagi adik-adik calon siswa-siswi baru atau yang sudah mendaftar. Untuk pengambilan baju batik gratis, celana rok, topi dan dasi dan atribut sekolah itu akan dilaksanakan di minggu depan di tanggal 9 sampai 10 di hari Kamis sampai Jumat. Jadi bagi teman-teman atau bapak ibu orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya untuk pengambilan baju batik gratisannya, celana rok, topi dan dasi, kemudian atribut sekolahnya itu akan dibuka di hari Kamis Jumat minggu depan ya, tepatnya di tanggal 9 sampai 10 Juli. Jadi diingat ya teman-teman, untuk pengambilan baju batik gratis, celana rok, topi dan dasi, kemudian atribut sekolah itu dibuka hari Kamis sampai Jumat di minggu depan tanggal 9 sampai 10 gitu ya.
teman-teman semua Bapak Ibu. Kemudian juga untuk informasi terkait persiapan MPLS, kemudian juga pakaian, kemudian atribut, aksesoris dan sebagainya nanti akan kita umumkan melalui media sosial kita, media sosial baik itu di Instagram, TikTok, Facebook maupun di YouTube kita. Nanti akan kita kabarin bagaimana tata cara untuk persiapan mengikuti MPLS 2026 gitu teman-teman. Jadi sekarang informasi itu dulu yang bisa Mimin sampaikan. Jadi kembali lagi ya, untuk pendaftaran kita masih buka ya. Masih buka pendaftaran kita setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi pendaftaran kita masih offline teman-teman. Masih offline, datang langsung ke Yayasan Pendidikan Laksana yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Oke, kemudian juga Min, bagaimana sih untuk tahapan atau alur pendaftaran ke Yayasan Pendidikan Laksana? Nah, untuk persyaratannya cukup gampang ya. Kalian hanya perlu membawa ijazah atau SKL. Nah, Min, kalau misalnya ijazahnya atau SKL-nya belum ada, nggak apa-apa, berkas apa saja yang dulu ada boleh dibawa ya. Berkas yang ada aja dulu dibawa. Gitu teman-teman. Jadi untuk berkas yang lainnya boleh menyusul. Min, Raksana ada MPLB atau OTKP kan? OTKP ada ya Kak, OTKP ada, manajemen perkantoran ya. Jadi untuk jurusan OTKP masih ada. Untuk jurusan OTKP masih ada, itu di SMK Raksana 2. Gitu ya. OTKP masih ada ya Kak Zozo. Jadi langsung hubungin aja nomor kita yang ada di WhatsApp Kak Jo untuk nanti diarahkan bagaimana untuk alur pendaftarannya. Semisal Kak Zozo masih bingung nanti boleh langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas ya, atau scan barcode kita yang ada di bawah. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk syarat pendaftaran ini diingat, ijazah dan SKL asli beserta fotokopinya yang sudah dilegalisir dari sekolah asal atau kepala sekolah asal. Kemudian juga membawa pas foto 2x3 dan 3x4 beserta juga membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran. Nah, semisalnya berkasnya masih ada yang belum lengkap, boleh menyusul untuk berkasnya ya, boleh menyusul. Oke, untuk selanjutnya terkait biaya administrasi. Biaya administrasi untuk di Yayasan Pendidikan Laksana, kita kan ada jenjang SMP, kemudian jenjang SMA, jenjang SMK. Kita ada 2 SMK ya teman-teman, kakak-kakak dan bapak ibu semua. Kita ada 2 SMK di Yayasan Pendidikan Laksana. Ada SMK Laksana 1 dan SMK Laksana 2. Nah, untuk biaya administrasi di SMP. Di SMP itu SPP per bulannya 335, kemudian di SMA 370, di SMK Laksana 1 405, SMK Laksana 2 385 per bulan. Nah, itu tadi terkait untuk biaya administrasi di SMP, SMA, SMK Laksana 1 dan SMK Laksana 2. Nah, untuk jurusannya bagaimana Min? Karena kan tadi ada 2 SMK ya di Yayasan Pendidikan Laksana. Bagaimana untuk setiap jurusan di SMK 1 dan SMK 2? Oke, untuk di SMK Laksana 1 dan SMK Laksana 2 ya teman-teman. Mengapa sih di Yayasan Pendidikan Laksana ini ada terdapat 2 SMK? Ada yang tahu nggak teman-teman yang di live kita yang stay tune, atau boleh kalian komen di kolom komentar. Nah, oke, mengapa sih ada 2 SMK di Yayasan Pendidikan Laksana? Yang pertama, di SMK Laksana 1 itu jurusannya lebih kepada jurusan otomotif, kemudian dunia hardware komputer, baik itu ada otomotif sepeda motor, kemudian juga ada teknik kendaraan ringan atau mobil, kemudian juga ada jurusan teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, kemudian juga ada jurusan teknik komputer jaringan atau TKJ. Nah, bagaimana dengan SMK Laksana 2? Di SMK Laksana 2 itu ada jurusan, totalnya ada 5 ya. Itu lebih mengarah kepada administrasi, kemudian juga dunia perkantoran, perhotelan, dan pelayanan. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nih, nanti takutnya kelewat. Oke, Pak, baju kapan bisa diambil? Tanggal 9 sampai 10 ya, tanggal 9 sampai 10 Juli di minggu depan, Kak Dina. Jadi untuk pengambilan baju gratisannya di tanggal 9 sampai 10 di minggu depan di hari Kamis, Jumat. Diingat ya Kak Dina. Halo Kak Bagas, kakak alumni ya. Kapan nih tamatan dari Raksananya, tahun berapa nih Kak Bagas?
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk di SMK Raksana 2 tadi itu lebih khusus kepada administrasi, perhotelan, perkantoran, juga pelayanan ya. Dibuktikan dengan ada 5 total jurusan yang ada di SMK Raksana 2. Ada jurusan akuntansi, manajemen perkantoran, kemudian juga ada perhotelan, rekayasa perangkat lunak, dan desain komunikasi visual gitu teman-teman. Jadi total di SMK 1 dan SMK 2, SMK 1 ada 4 jurusan, SMK 2 ada 5 jurusan. Jadi ada total 9 jurusan di SMK 1 ya dan SMK 2 gitu teman-teman. Oke, kita tadi sudah membahas terkait jurusan-jurusan yang ada di SMK 1 dan 2 Yayasan Pendidikan Laksana. Nah, pasti banyak banget di antara kalian ini yang kepo terkait bagaimana fasilitas yang ada di Yayasan Pendidikan Laksana. Nah ya, Mimin tegaskan untuk fasilitas yang ada di Yayasan Pendidikan Laksana tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya dengan banyak banget fasilitas pendukung seperti adanya laboratorium komputer, laboratorium IPA dan biologi, kemudian juga ada ruang perpustakaan, ada kantin, ada lapangan olahraga, basket, futsal, badminton, kemudian volley, banyak banget ya. Kita total ada 4 lapangan olahraga. Cukup luas banget teman-teman. Ada 4 lapangan olahraga, 2 lapangan futsal dan basket, kemudian juga 2 lapangan badminton dan lapangan volley. Jadi cukup luas banget ya teman-teman. Kemudian juga terkait fasilitas lainnya seperti ada wifi, internet ya di setiap unit sekolah, baik itu di SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Kemudian juga ada ruang praktik masing-masing teman-teman. Ada ruang praktik masing-masing di setiap jurusan, baik itu di SMK Raksana 1 maupun SMK Raksana 2. Hadir alumni SMA Raksana. Halo Kak Bara, alumni tahun 2009 ya. Halo Kak Bara, salam kenal. Ekskulnya banyak banget ya, nanti kita bahas setelah ini ya Kak Bara. Oke, kita lanjut tadi terkait fasilitas ya teman-teman. Fasilitasnya banyak banget ya. Tadi ada ruang praktik masing-masing jurusan, juga ada proyektor di setiap kelasnya. Ada proyektor di setiap kelasnya. Kemudian juga ada ruang praktik bengkel seperti bengkel kelistrikan, bengkel motor, bengkel mobil, ruang perhotelan, restoran, ruang laundry, dan masih banyak banget teman-teman. Masih banyak banget. Kemudian juga tadi udah terkait fasilitas ya. Oh ya, kita juga ada kantin ya. Kita ada kantin di sekolah dan itu semua jajanannya dan makanannya semua higienis ya. Kemudian juga terkait ekskul nih, pertanyaan dari Kak Bara tadi. Untuk ekskul kita cukup aktif ya teman-teman. Kita ada total 8 ekskul. Ada total 8 ekskul yang bisa teman-teman atau adik-adik atau calon siswa-siswi baru ikuti ya. Ini untuk mengikuti ekskulnya gratis. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi diingatkan ya sekali lagi untuk teman-teman Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua. Jadi untuk di Yayasan Pendidikan Laksana tidak ada biaya-biaya lainnya atau pungutan-pungutan lagi ketika nanti sudah mendaftar ke Yayasan Pendidikan Laksana. Contohnya seperti ini kan. Pasti kekhawatiran dari Bapak Ibu atau teman-teman semua nanti ketika sudah masuk sekolah pasti ada biaya tambahan, biaya praktik, biaya ujian, biaya OSIS dan segala macam. Mimin tegaskan untuk di Yayasan Pendidikan Laksana kita tidak ada kutipan-kutipan lagi ya. Tidak ada kutipan-kutipan di Yayasan Pendidikan Laksana selain membayar kewajiban setiap bulannya, yaitu apa? Membayar uang SPP di setiap bulannya gitu teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, itu tadi terkait biaya ya. Kemudian kita lanjut untuk ekskul. Kita kan tadi ada 8 ekskul nih teman-teman. Nah, yang pertama itu di Yayasan Pendidikan Laksana ada ekskul futsal. Bagi teman-teman yang suka futsal nih, adik-adik yang cowok-cowok yang suka futsal boleh bergabung di ekskul futsal. Kemudian juga ada basket Raksana. Kemudian juga ada palang merah remaja nih. Bagi teman-teman yang suka ini dunia kesehatan, kayak donor darah, kegiatan PMI, kemudian dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan sosial, boleh banget nanti gabung di ekskul palang merah remaja atau PMR.
Kemudian juga ada patroli keamanan sekolah. Apa sih itu patroli keamanan sekolah atau PKS? Yaitu bisa dikatakan sebagai polisi kecil ya, polisi kecil di lingkup sekolah. Jadi patroli keamanan sekolah ini sangat banyak tugasnya nanti ya. Salah satunya membantu Bapak Ibu BK atau BP untuk melakukan razia atau pendisiplinan bagi siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah atau regulasi sekolah. Contohnya seperti ada yang pakai make up, kemudian juga rambutnya panjang, membawa alat-alat yang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Banyak banget ya. Itu salah satu tugas daripada patroli keamanan sekolah atau PKS. Kemudian ada marching band, teman-teman. Ini salah satu ya, ini salah satu ekskul yang cukup aktif. Karena marching band atau DC Ginara disebut di Raksana ini merupakan salah satu ekskul yang cukup aktif di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dibuktikan dengan beberapa ini ya, beberapa contoh mengikuti perlombaan di tingkat provinsi maupun tingkat kota, kemudian juga mengisi beberapa acara di Kota Medan. Kemarin juga ada pembukaan MTQ, marching band Raksana diundang ya sebagai pengisi acara, dan masih banyak banget. Kemudian juga ada Paskibra atau Pasra dan pasukan pengibar Raksana Medan, pengibar bendera Raksana Medan. Jadi bisa kalian ikuti nanti Paskibra. Bagi teman-teman yang suka Paskibra, boleh banget nanti bergabung di ekskul Paskibra. Kemudian juga ada ekskul Pramuka. Nih teman-teman pasti suka banget kan Pramuka ya. Bagi teman-teman boleh juga kita ada Pramuka di Yayasan Pendidikan Raksana. Dan yang terakhir ada ekskul yang suka tentang alam nih adik-adik, yang suka hiking, camping, dan yang berkaitan tentang alam. Boleh banget bergabung di ekskul Gemar Alam Sadawana Raksana atau GASR. Jadi bagi teman-teman boleh banget bergabung di 8 ekskul tadi ya. Boleh banget, dan itu tidak dipungut biaya apapun sepeser pun. Jadi kalian bisa mengikuti semua ekskul secara gratis. Mimin ingatkan ya, untuk mengikuti ekskul-ekskul yang Mimin sudah sebutkan tadi, kalian boleh ikuti secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah itu tadi terkait ekskul ya teman-teman. Tadi kita terkait fasilitas, syarat pendaftaran juga, kemudian biaya administrasi dan jurusan tadi sudah ya. Selanjutnya kita bahas apa ya kira-kira ya. Ayo join Pasra dan adik-adik, ayo join. Ada futsal, ada pramuka, ada marching band, ada Palang Merah Remaja, ada patroli keamanan sekolah, ada Gemar Alam Sadawana, dan banyak banget ya. Boleh kalian bergabung nanti ketika kalian sudah mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana, dan itu semua tidak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman di sini boleh banget ya nanti tanya-tanya seputar Yayasan Pendidikan Raksana atau pendaftaran, boleh banget kalian japri WhatsApp kita yang ada di atas, atau boleh scan barcode yang kita ada yang di bawah gitu teman-teman. Oke, Mimin ingatkan sekali lagi ya teman-teman di sini yang belum mendaftar atau masih bingung mau melanjutkan SMP, SMA atau SMK kemana, langsung saja ya, langsung saja datang langsung ke Yayasan Pendidikan Raksana. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Dan kalian yang menonton live ini secara langsung dan stay tune terus, kalian nanti akan dapat potongan biaya SPP sebesar 50.000. Sebesar 50.000 kalau kalian stay tune terus di live ini dan mendaftar melalui live ini, kalian akan dapat potongan SPP sebesar 50.000. Caranya bagaimana? Nanti kalian boleh langsung ini SS screenshot live ini yang ada gambar Mimin, screenshot, kemudian juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Kemudian langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas atau scan barcode kita yang ada di bawah untuk mengisi beberapa data yang akan kalian lengkapi, terus untuk menyerahkan bukti screenshot nantinya. Nanti biar kita lakukan pengecekan, dan nanti kalau kalian datang ke sekolah untuk mendaftar, nanti bisa kalian klaim untuk mendapatkan potongan SPP sebesar 50.000 teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini kalau mendaftar melalui live, kalian akan dapat potongan ya, akan dapat potongan sebesar 50.000, sebesar 50.000.
Caranya gini ya, langsung screenshot live ini, kemudian juga kalian tinggalkan jejak komentar di kolom komentar, kemudian juga nanti langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas atau japri langsung barcode yang ada di bawah ya. Nanti akan diarahkan untuk cara mengklaimnya bagaimana. Oke, gitu ya teman-teman, sekedar informasi untuk mendapatkan promo tambahan potongan SPP sebesar 50.000. Gitu teman-teman. Oke, kemudian juga Mimin ingatkan ya bagi teman-teman yang ingin survei langsung ya, atau mungkin mau melihat langsung ke Yayasan Pendidikan Hasanah, boleh banget langsung datang ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Semisal masih ragu nih atau masih bimbang atau masih takut, langsung datang aja ke Yayasan Pendidikan Hasanah, boleh survei, melihat kelas, melihat lapangan, melihat ruang praktik dan sebagainya, boleh banget. Atau semisalnya sekedar tanya-tanya saja, boleh banget datang ya. Kita buka di setiap pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat langsung sekolahnya, boleh langsung datang ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Alamat kita itu di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Alamat kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Jadi kalian bisa langsung datang untuk survei, untuk melihat ya langsung keadaan sekolah kita bagaimana. Boleh banget nanti kalian langsung datang ke Yayasan Pendidikan Hasanah di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Gitu teman-teman. Jadi sembari Mimin juga menjelaskan, kalian boleh banget kok untuk bertanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita akan langsung bantu jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian kita akan langsung bantu jawab ya. Dan bagi teman-teman juga yang semisalnya nggak sempat melihat live hari ini atau misalnya lagi sibuk gitu ya, cuman bisa nonton bentar, nanti untuk siaran ulangnya kita akan upload di YouTube kita ya, di YouTube ya Yayasan Pendidikan Hasanah. Nanti kalian bisa lihat di situ bagaimana penjelasan dari awal tadi sampai nanti di akhir penjelasannya bagaimana, boleh kalian saksikan ulang di YouTube Yayasan Pendidikan Hasanah gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum follow atau belum mengikuti medsos kita, boleh langsung di follow ya, biar nanti kalian nggak ketinggalan informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Hasanah. Kita ada TikTok, ada Instagram, kemudian juga ada Facebook dan YouTube. Kalian boleh banget langsung follow, langsung subscribe. Nanti kalian biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Hasanah, terkait pendaftaran, terkait juga MPLS, terkait promo-promo lainnya dan sebagainya. Nanti kita akan share di media sosial kita gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih ngintip nih, langsung bergabung aja, yuk langsung masuk, boleh langsung tanya-tanya di kolom komentar, nggak usah ragu ya, nggak usah segan. Di sini kita boleh untuk sharing-sharing, boleh untuk berdiskusi dan kemudian juga tanya jawab, boleh banget ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk adik-adik yang sudah mendaftar, boleh dong sapa-sapa di kolom komentar, boleh banget ya. Boleh banget sapa-sapa di kolom komentar. Apa yang mau ditanyakan boleh banget. Hadir, halo Kak Z. Ini udah daftar nggak? Daftar kemana nih? Ke SMP, SMA atau SMK? Nanti Kak Z kalau udah daftar, ini kan udah daftar ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Semisal kalau kamu bawa teman-teman atau siswa-siswi baru, nanti bisa dapat uang transport. Uang transport 100.000 per orang per siswa. Gitu sih. Nanti kalau kamu bawa siswa-siswi baru untuk mendaftar, nanti kamu dapat uang transport atau hadiah ya, hadiah berupa uang sebesar 100.000 per siswa. Jadi misalnya kalau kamu bawa 5 orang 500.000, kemudian juga nanti kalau bawa 10 orang lumayan banget kan, 100 kali 10 berarti jadi 1 juta. Jadi gitu ya. Bagi teman-teman nanti yang ingin mendaftarkan siswa-siswi ke Yayasan Pendidikan Hasanah atau kakak-kakak alumni bawa siswa, nanti bisa dapat uang transport atau uang apresiasi atau hadiah ya sebesar 100.000 per siswa.
Hadir, sudah daftar ke SMK Rasana 1 Kak. Oke, halo Kak Irawati, salam kenal. Boleh di-share ke teman-teman yang sudah daftar yang lainnya atau belum tahu mau sekolah di mana, mau SMP, SMA, SMK di mana, boleh di-share-kan live-nya. Boleh tap-tap layarnya juga, di-follow juga ya media sosial kita biar nanti semakin banyak teman-teman yang udah daftar atau teman-teman yang masih bingung bisa langsung kenal Yayasan Pendidikan Rasana karena kita lagi buka pendaftaran ya. Masih buka pendaftaran sampai nanti di akhir bulan Juli ini. Kak, aku udah masuk SMA-nya, tapi buat info kelanjutannya ada nggak? Ada nanti ya, nanti akan informasikan. Perkiraan nanti minggu ini udah mulai dibuat grup dan pengumuman terkait untuk persiapan masuk tahun ajaran baru dan persiapan MPLS dan pengambilan baju gratisannya. Oh ya, di sini Kak Irawati dan Kak Z ini untuk pengambilan baju gratisan baju batik, celana atau rok, topi dan dasi kemudian atribut sekolah itu di tanggal 9 sampai 10 ya. Di tanggal 9 sampai 10 Juli di bulan ini di hari Kamis Jumat minggu depan. Jadi untuk pengambilan baju gratisannya nanti di hari Kamis Jumat minggu depan di tanggal 9 sampai tanggal 10 Juli gitu teman-teman. Diingat ya, dikasih tahu bapak ibu atau kakaknya nanti untuk pengambilan baju gratisannya di hari Kamis sampai Jumat di minggu depan di tanggal 9 sampai 10 Juli. Gitu ya. Untuk informasi MPLS Mimin belum dapat, cuman untuk tanggal masuknya tanggal 13 Juli ya. Untuk persiapannya rundown acaranya Mimin belum dapat ya karena saat ini kakak-kakak OSISnya belum ada informasi ya terkait untuk MPLS. Kak, kita nggak buat yang I'm ready MPLS kayak sekolah. Pasti buat, pasti buat. Ini tadi Mimin sudah kontak kakak-kakak OSIS untuk bisa menyebarkan flyer atau Twibbon untuk persiapan MPLS nantinya. Ditunggu ya Kak Zi. Pokoknya pantengin terus nanti Instagram, kemudian juga TikTok kita dipantengin ya. Nanti informasi terkait MPLS nanti akan kita sampaikan di situ. Oke, info MPLS bareng guys. Info. Jadi teman-teman sini yang sudah daftar, adik-adik yang sini sudah daftar, jangan lupa dibantu share live kita ya, beritahu teman-teman yang lainnya yang satu angkatan di tahun ini yang masuk, biar nanti nggak ketinggalan informasi terkait MPLS dan tanggal masuk dan persiapan lainnya. Di IG Yayasan Pendidikan sana kan Kak? Iya betul. Betul ya Kak Z. Nanti untuk informasi di media sosial kita ya, di media sosial Yayasan Pendidikan Rasana ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Kayak gitu ya. Nanti untuk grup masing-masing unit SMP, SMA, SMK Rasana 1 dan SMK Rasana 2 akan dibuat ya. Akan dibuat grup kelasnya dan grup angkatannya oleh masing-masing tata usaha. Oleh masing-masing tata usaha unit masing-masing ya. Jadi ditunggu aja perkiraan minggu ini atau nanti di hari Senin udah mulai dibuat untuk grup dan informasinya nanti akan disampaikan melalui grup ya. Melalui grup juga nanti akan dijapri orang tua atau siswa-siswi baru di tahun ini nanti akan dijapri ya. Jadi pantengin terus, ditunggu informasi pentingnya ya. Nomor WhatsAppnya aktif ya, jangan ada yang ganti nomor dulu. Nanti informasi penting akan melalui nomor yang sudah kalian isi ketika kalian kemarin mendaftar. Kayak gitu teman-teman. Jangan lupa dibantu untuk share live-nya, dibantu untuk tap-tap layar juga ya, biar informasi penting hari ini teman-teman yang lainnya nggak ketinggalan, khususnya siswa-siswi baru yang sudah mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana. Diingatkan sekali lagi ya, bagi adik-adik yang sudah mendaftar, semisal kalau kalian membawa siswa-siswi baru atau teman kalian atau saudara untuk bersekolah di Yayasan Pendidikan Raksana, kalian akan dapat uang transport atau hadiah berupa uang tunai sebesar 100.000 per siswa. Jadi kalau kalian bawa 5 orang 500.000, kalau bawa 10 orang 1 juta. Lumayan banget kan untuk jajan kalian nanti di sekolah atau nanti untuk beli untuk beli baju sekolah, untuk beli tas baru, beli sepatu, kan lumayan banget. Atau sekedar untuk nongkrong nanti boleh banget. Jadi jangan lupa ya dibawa teman-temannya untuk mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana dan juga untuk ini ya, untuk langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana karena nanti akan ada apresiasi bagi adik-adik yang membawa siswa-siswi baru sebesar 100.000 per siswa gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang sudah mendaftar boleh dong sapa-sapa di kolom komentar. Mimin mau tahu nih siapa-siapa saja yang sudah daftar. Ayo.
gitu teman-teman. Oke, halo yang baru bergabung. Jadi jangan lupa ya adik-adik siswa-siswi baru Yayasan Pendidikan Aksana boleh banget dibantu untuk share. Halo, udah ada komen. Halo Ci, halo Sandi, halo Sersan. Oke, nanti kita jumpa ya. Nanti kita jumpa di tanggal 13. Nanti kalian lihat Mimin bagaimana. Nanti bisa kalian lihat langsung ya. Mimin ini bertugas sebagai pegawai ya. Boleh kalian panggil Bapak, Mimin atau Abang, boleh banget ya. Nanti kita jumpa di tanggal 13, di tanggal 13 Juli di sekitar 10 hari lagi kita akan jumpa ya. Mimin ini bagian pegawai ya, bagian pegawai khususnya di bagian promosi yayasan, media ya, di bagian media yang khusus untuk dokumentasi kegiatan, buat poster, buat brosur, live streaming, kemudian banyak banget ya tugas daripada Mimin nantinya. Kalian boleh langsung nanti jumpa di tanggal 13 Juli. Jangan sombong ya, nanti kalau jumpa sama Mimin sapa aja, sapa aja. Ngopi-ngopi Pak. Ya sikat. Kayak gitu teman-teman. Thank you ya kopinya Tristan 03. Aman. Oke, ditunggu ya teman-teman. Jangan lupa MPLS-nya tanggal 13. Iya betul, tanggal 13. Tanggal 13 Juli. Kira-kira 10 hari lagi ya, 10 hari lagi ya teman-teman. Jangan lupa ya dicatat untuk MPLS kita di tanggal 13 Juli nanti untuk informasi terkait persiapan, kemudian juga aksesoris yang akan kalian siapkan nanti untuk mengikuti MPLS. Saksikan terus untuk live kita selanjutnya dan juga ini ya, pantengin terus media sosial kita, ada Instagram, TikTok, Facebook dan YouTube. Nanti di situ akan kita umumkan untuk persiapan mengikuti MPLS 2026 Yayasan Pendidikan Raksana gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa diingatkan ya, kalau semisal mendaftar melalui live ini, nanti kalian akan dapat promo atau potongan. Lihat ini, ada Mimin buat atau Mimin cantumkan di sini, bisa dapat diskon SPP di live TikTok ya, khusus mendaftar melalui TikTok ini atau live hari ini. Nanti kalian bisa mendapatkan potongan sebesar 50.000. Lumayan banget kan untuk potongan SPP-nya, lumayan banget 50.000. Caranya bagaimana? Nanti kalian screenshot live ini, kalian tinggalkan jejak di kolom komentar, kemudian juga langsung japri untuk nomor WA atau scan barcode kita yang di bawah. Nanti akan ada arahan untuk selanjutnya untuk mendapatkan potongan 50.000 tadi gitu ya teman-teman. Diingatkan teman-teman lainnya atau kakaknya diingatkan atau bapak ibu orang tuanya diingatkan gitu ya. Kak, kalau dari Simpang Pos naik 103 sampai ke depan, sampai betul-betul. Nanti untuk angkot yang lainnya ya, yang dari Padang Bulan itu pasti melewati Jalan Gajah Mada atau persis berhenti di depan sekolah kita Yayasan Pendidikan Raksana, karena sekolah kita pas banget di Jalan Gajah Mada. Itu 103 dan 104 nanti berhenti depan Raksana. Nanti kalian bilang aja kalau misalnya naik angkot, Pak, Bang, berhenti di ini ya depan Raksana. Nanti mereka langsung tahu. Karena Mimin juga terkadang naik angkot ya. Karena rumah Mimin juga di daerah Johor atau Padang Bulan. Jadi kadang naik angkot, Mimin bilang di depan Raksana. Mereka langsung paham kok ya. Jadi untuk terkait transportasi angkot, bus listrik bahkan itu melewati Yayasan Pendidikan Raksana ya teman-teman. Karena letak kita sangat strategis ya, langsung mengarah ke pusat kota, lebih tepatnya di Jalan Gajah Mada. Gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, adik-adik yang misalnya naik angkot dari Padang Bulan, dari Simalingkar, dari Johor, nanti itu berhentinya di depan Yayasan Pendidikan Raksana ya, di Jalan Gajah Mada. 104, iya bisa. Pak bawa kereta atau motor bisa banget ya. Cuman ada kita pengecualian untuk di hari tertentu, di hari Jumat Sabtu kita menyarankan tidak membawa sepeda motor karena ada arahan dari kepolisian atau polsek terkait Jumat Sabtu itu siswa-siswi kita dianjurkan tidak membawa sepeda motor karena akan ada razia untuk melihat STNK dan SIM. Karena kan rata-rata siswa-siswi yang tahun sekarang kan belum ada SIM. Jadi untuk hari Jumat Sabtu ada pengecualian, tidak dianjurkan untuk membawa sepeda motor. Kecuali ada pengecualian ya, misalnya rumahnya jauh atau sebagainya, nanti boleh banget untuk konfirmasi langsung ke
Yayasan Pendidikan Raksana atau ke kepala sekolah masing-masing ya teman-teman. Jadi untuk transportasi kalian gak usah takut. Kita lokasinya dilalui oleh berbagai angkutan transportasi, kemudian bus listrik ada, Gojek, Grab dan sebagainya, banyak banget ya melalui Yayasan Pendidikan Hasan. Jadi kalian gak usah takut untuk bagaimana nanti akses jalan kalian menuju sekolah setiap harinya. Aku daftar aku daftar bulan 6 kemarin, dapat gratis uang sekolah 2 bulan dan baju gratis yang pendaftar. Iya, itu untuk di gelombang satu ya. Untuk di gelombang satu kemarin dimulai di bulan Maret sampai di bulan 6 kemarin, tanggal 30 bulan 6 kemarin. Jadi untuk gelombang kedua di bulan Juli ya. Jadi untuk gratis SPP-nya tidak berlaku lagi di gelombang kedua ini. Boleh bawa HP kan Bang? Boleh, boleh ya. Tapi nanti kalau misalnya di saat jam pelajaran atau misalnya ada ketentuan khusus dari Bapak Ibu guru atau wali kelasnya untuk membawa handphone, boleh. Tapi kalau nanti ada anjuran tidak boleh membawa, mohon ditaati ya untuk peraturannya Kak Sandi. Tapi kalau misalnya nanti untuk penggunaan handphone untuk kebutuhan proses pembelajaran itu diperbolehkan. Karena kita juga menyediakan wifi dan internet gratis untuk adik-adik siswa-siswi kita untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya boleh banget di kolom komentar, kalian tanya seputar peraturan dan tata tertib di Yayasan Pendidikan Raksana, boleh banget kalian komen di kolom komentar. Atau misalnya kalian mau bertanya-tanya seputar kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Pendidikan Raksana, boleh banget kalian komen di kolom komentar. Oh ya, tadi Mimin belum belum jelaskan atau belum sebutkan kegiatan atau pertandingan yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana. Oke, untuk kegiatan dan pertandingan yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana kita ini cukup banyak banget ya. Ada kita kegiatan keagamaan, ada perayaan Isra Miraj, Maulid Nabi bagi yang Muslim, kemudian juga bagi yang Hindu atau umat Hindu ada kegiatan di Fapali, kemudian juga ada kegiatan ini ya sembayang, dan kemudian juga banyak banget kegiatan untuk agama Hindu lainnya. Kemudian juga ada kegiatan pendalaman Alkitab, ada perayaan Natal, Paskah ya untuk siswa-siswi yang beragama Kristen dan Katolik gitu. Itu tadi terkait kegiatan keagamaan. Katanya kalau nggak bawa air minum nggak dikasih masuk ke sekolah ya Kak. Iya betul Kak Zia. Untuk botol air minum itu wajib ya sebelum memasuki lingkungan Yayasan Pendidikan Raksana. Jadi wajib untuk membawa botol air minum karena apa? Itu salah satu disiplin yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana yang sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang untuk membawa botol air minum itu wajib ya, wajib sebelum memasuki lingkungan Yayasan Pendidikan Raksana. Kalau tidak bawa siap-siap tidak boleh masuk ya. Gitu teman-teman terkait membawa air minum. Masuk sekolah harus bawa air minum, betul Kak Rial. Untuk masuk ke sekolah atau ke lingkungan Yayasan Pendidikan Raksana wajib membawa botol air minum. Tapi ukuran botol air minumnya bebas kan Pak? Bebas ya untuk ukuran. Yang penting membawa botol air minum gitu ya. Karena ada beberapa case atau kasus atau beberapa fenomena yang terjadi di Kota Medan beberapa tahun yang lalu, itu kita belajar ya, siswa-siswi kita banyak yang meminum minuman yang gak sehat ya, contohnya minuman warna-warni, jus yang gak ini ya, yang gak sehat. Nah, kita kan memperhatikan ya adik-adik, memperhatikan kesehatan kalian juga ya, menjaga kesehatan kalian biar gak sakit-sakitan dan juga biar fokus di kelas ya. Dan salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan kalian itu kita mewajibkan kalian adik-adik kami untuk membawa botol air minum ya, untuk membawa botol air minum dari rumah masing-masing biar steril, biar bersih juga kan, biar kalian gak sakit, biar kalian juga fokus untuk belajar di kelas gitu. Jadi jangan kalian anggap Yayasan Pendidikan Raksana ini kejam, enggak, karena kita sangat peduli sama kalian, sangat sangat care, sangat menjaga kebersihan dan kesehatan daripada kalian nantinya. Oke, gitu teman-teman. Gurunya asik-asik, pasti banget dong, pasti.
terutama wali-wali kelasnya juga ya, kemudian juga kepala sekolahnya juga asik banget. Juga untuk BP atau BK-nya juga asik-asik banget. Kalian boleh curhat kepada bapak ibu guru, boleh banget terkait masalah kalian, boleh banget. Karena saking mereka akrabnya nanti sama kalian atau friendly-nya sama kalian, kalian boleh banget nanti misalnya ini ya PDKT-an sama bapak ibu gurunya biar nanti bisa kan, nanti bisa cerita atau bisa curhat dengan bapak ibu guru di sekolah. Karena kita di sini bapak ibu gurunya tidak kaku ya, tidak kaku, dan bapak ibu guru kita juga orangnya sangat humble, sangat friendly ya, sangat friendly. Kalau semisal kalian ada meminta bantuan mungkin untuk sekedar sharing-sharing cerita-cerita, boleh banget, atau mau konsultasi terkait nanti mau lanjut PTN di mana, mau lanjut kuliah di mana, boleh banget nanti konsultasi kepada bapak ibu guru, wali kelas atau guru BK masing-masing ya. Nanti untuk classmate-nya akan diinfokan ya Kak Asrin. Untuk saat ini Mimin belum dapat informasi pasti terkait classmate. Bu Martina Manik masih ada. Masih ada nggak ya Bu Suci? Bu Suci ada yang gabung di sini nggak Bu Suci? Bu Martina. Bu Martina Manik di unit mana ini Kak Rial? Di SMK 1 atau di SMK Raksana 2? Kayak gitu ya teman-teman, untuk guru-guru kita cukup asik, cukup friendly dan humble. Tapi semisal nih kalau kalian mencari masalah, misalnya bolos, cabut kelas, kemudian juga tidak menghargai bapak ibu guru, tidak boleh ya, karena nanti bapak ibu guru akan menindak tegas bagi teman-teman atau adik siswa-siswi yang semisal melanggar peraturan sekolah, tidak menghormati bapak ibu guru, kemudian juga ada yang melakukan pelanggaran seperti cabut kelas, kemudian juga ada yang bolos dan sebagainya. Siap-siap. Bapak ibu guru selain humble, friendly juga bisa tegas loh untuk teman-teman yang tidak menghargai peraturan sekolah, khususnya tidak menghargai bapak ibu guru gitu. Pak, betulkah yang dapat ranking di Raksana dapat uang sekolah gratis beberapa bulan? Betul banget. Betul banget ya. Jadi bagi teman-teman misalnya nanti udah daftar nih atau sudah belajar di kelas, khususnya baik itu di SMP, SMA, SMK 1 maupun SMK 2, nanti bagi teman-teman yang dapat juara ranking 1 umum nanti akan dapat gratis atau beasiswa berupa gratis SPP selama 1 semester atau selama 6 bulan. Jadi bagi kalian yang berprestasi, yang dapat juara setiap kelasnya nanti atau setiap tahun, kalian dapat juara terus nih, dapat juara 1 umum, kalian akan dapat beasiswa berupa gratis SPP selama beberapa bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kalau semakin kalian berprestasi, semakin kalian sering mendapatkan juara, maka peluang untuk mendapatkan beasiswa itu semakin besar gitu teman-teman. Juara apa saja yang dapat untuk mendapatkan ini beasiswanya? Juara 1, 2, 3 umum ya. Juara 1, 2, dan 3 umum nanti akan dapat diskon atau potongan atau gratisan untuk SPP-nya. Gitu teman-teman. Oke, nah semisalnya juga ini teman-teman yang mau mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana atau ini ya, mau mendaftar kemudian juga dapat juara dari sekolah asalnya, misalnya dapat juara 1 sampai 10, kalian akan dapat potongan uang sekolah atau gratis uang sekolah selama 1 bulan. Kalau kalian mendaftar dan mendapat ranking 1 sampai 10 dari sekolah asal, kalian akan dapat gratis SPP 1 bulan. Caranya dengan apa? Caranya kalian membuktikan atau melampirkan surat keterangan yang menandakan kalian dapat ranking 1 sampai 10 dari sekolah asal, yaitu ditandatangani oleh langsung kepala sekolah dari sekolah asal. Untuk pendaftaran saat ini kita masih offline ya, masih offline. Namun kalau ada semisal teman-teman yang belum sempat mendaftar di bulan ini atau masih ada yang di luar kota Medan, boleh banget langsung japri kontak kita yang ada di atas atau scan barcode kita yang ada di bawah
Untuk nanti teman-teman yang di luar kota atau tidak sempat mendaftar langsung ke Yayasan Pendidikan Aksana, boleh banget langsung japri kontak kita yang ada di atas atau scan barcode kita yang ada di bawah. Nanti untuk selanjutnya alur pendaftarannya kita akan arahkan melalui WhatsApp kita gitu. Oke teman-teman, masih tersisa 10 menit lagi, Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget kalian komen di kolom komentar. Boleh banget kalian tanya-tanya seputar SPMB, seputar Yayasan Pendidikan Aksana, boleh banget di kolom komentar kalian komen. SMA sudah banyak, hampir 4 kelas. Hampir 4 kelas untuk SMA ya. Jadi nggak usah takut. Untuk siswa-siswi kita yang sudah mendaftar, baik itu di SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2, itu sudah cukup banyak banget. Jadi bagi kalian masih ada kuota kelas, kuota promo dan sebagainya, kalian langsung daftar aja untuk di hari ini. Untuk di hari ini kita buka di jam 8 pagi sampai 3.30 sore nanti. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Pendaftarannya offline ya. Pendaftarannya langsung datang ke Yayasan Pendidikan Aksana. Alamat kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan, teman-teman. Jadi diingat ya, untuk pendaftaran kita masih buka nanti sampai jam 3.30 sore. Jadi kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 3.30 di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi bagi kalian yang belum sempat mendaftar hari ini juga boleh besok mendaftar di hari Sabtu, kita masih buka juga ya. Boleh langsung datang di hari Sabtu besok. Kita buka jam 8 pagi sampai jam 3.30 sore. Gitu teman-teman. Atau boleh langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas. Boleh kalian reservasi untuk tanggal pendaftarannya kapan nanti, biar Mimin bantuin, biar Mimin arahkan nanti ke panitia pendaftaran untuk mempersiapkan atau menyambut kalian ketika nanti mendaftar atau datang langsung ke Yayasan Pendidikan Aksana. Diingat ya, kita alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan, Kecamatan Medan Petisa ya. Gitu teman-teman. Untuk pengambilan bajunya tanggal 9 sampai 10 ya. Tanggal 9 dan 10 Juli di minggu depan, di hari Kamis Jumat. Diingat ya, di Kamis Jumat minggu depan kita pengambilan baju batik gratisannya dan sebagainya itu di tanggal 9 sampai 10 Juli di minggu depan, di hari Kamis Jumat. Di hari Kamis Jumat. Diingat ya teman-teman. Gitu teman-teman. Itu dapat baju apa aja, Pak? Banyak banget ya, nanti dapat baju batik, celana atau rok, celana untuk laki-laki, rok untuk perempuan, kemudian dapat topi dan dasi, dapat atribut sekolah. Atribut sekolah ini berupa simbol ya, ada simbol jurusan, kelas, dan unit. Gitu. Jadi untuk masing-masingnya itu nanti akan dapat gratis satu pieces masing-masing ya. Satu batik, satu celana atau rok, satu topi dan dasi, kemudian juga satu-satu untuk atribut atau simbolnya. Baju putih dapat Pak, untuk baju putih nggak dapat ya, untuk baju putih dan pramuka itu tidak dapat. Jadi kita hanya memberikan secara gratis baju batik, celana atau rok, kemudian topi dan dasi, kemudian atribut sekolah berupa simbol. Jadi untuk kemeja putih atau baju putih dan pramuka itu boleh beli lagi di Raksana, boleh beli di luar Raksana juga nggak apa-apa ya. Untuk ketentuan warna baju putih kita tidak ada, kemudian juga untuk pramuka tidak ada ya. Pak, kalau mau beli rok dari sekolah berapa? Aduh Mimin lupa ya. Kemarin Mimin ada catat. Bentar ya, Kak Aurel. Untuk roknya harganya berapa ya? Bentar Mimin cek untuk di katalog harga. Bentar ya Kak Aurel. Rok panjang, oke bentar ya. Rok panjang berapa ya? Oke, dapat. Oke, untuk harga rok panjang ya, Kak Aurel, untuk rok panjang itu harganya 135. 135.000 ya untuk rok panjang, rok pendek 145 Kak Aurel. 145 untuk rok panjang, rok pendek baru 135. Untuk rok panjang 145. Baju olahraga SMK 2 berapa Pak? Untuk cowok lengan pendek itu 160.000. Untuk cewek lengan panjang 175.000 untuk baju olahraga ya.
Pulang sekolah jam berapa Pak dari Senin sampai Jumat? Untuk kita jam sekolahnya di hari Senin Selasa itu pulang untuk SMP ya. SMP itu pukul 1 kalau nggak salah Mimin ya. Kemudian juga SMA di pukul 1.15, di SMK 1 dan SMK 2 jam 1.55 untuk pulang sekolahnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat kan kita ada sholat Jumat ya, kita pulangnya lebih awal. Pulangnya lebih cepat 11.45 atau jam 12 paling maksimal. Untuk di hari Sabtu kita juga sampai tengah hari saja, sampai jam 12 maksimal ya. Kira-kira seperti itu untuk jadwal pulang sekolah. MPLS-nya berapa hari, Pak? Boleh nggak di-spill ya? Oke, kita spill aja deh. Untuk pelaksanaan MPLS kita dimulai dari tanggal 13 sampai 15. 13 sampai 15 Juli untuk pelaksanaan MPLS. Berarti ada 2 hari ya. 2 hari pelaksanaan MPLS-nya. Ya, sekolahnya 6 hari. Sekolahnya 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Pak, buat grupnya kapan, Cesi? Nanti ya Kak Cesi, perkiraan minggu ini atau minggu depan di Senin Selasa nanti akan dibuat grup untuk masing-masing kelas atau unit masing-masing ya. Sabar aja ya Kak IJ, nanti ditunggu untuk pembuatan grupnya, nanti akan dikabari kok. Oke. Mau cari teman iya, sabar ya, nanti akan kita buat grupnya. Untuk sementara ini, karena kan wali kelasnya belum ada ya, belum ditentukan wali kelasnya. Jadi nanti grupnya ini kemungkinan, kalau menurut Mimin grupnya nanti akan dibuat per angkatan atau untuk semua MPLS di tahun ini. Jadi nanti itu biasanya untuk grupnya masing-masing jurusan itu perkiraan setelah MPLS nanti dikabarin atau dibuat. Karena belum ada pembagian wali kelas dan kelasnya, jadi nanti akan dikabari kok melalui grup ya. Karena untuk informasi pembuatan grup itu bukan kewenangan Mimin ya, itu kewenangan Bapak Ibu guru tata usaha masing-masing sekolah. TU SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2 itu masing-masing tata usaha ya untuk membuat grup masing-masing kelas gitu. Jadi untuk Mimin nggak ada kewenangan untuk membuat grup itu ya. Tapi nanti dikabari kok, nanti dikabarin. Mimin bantu juga untuk follow up, untuk mengingatkan kepada setiap unit sekolah nanti untuk pembuatan grupnya kapan, nanti akan kita infokan ya. Kita besok akan live nanti, mudah-mudahan besok Mimin udah dapat informasi terkait grupnya ya. Nanti akan Mimin informasikan di live kita besok. Kita live lagi besok di jam 1 sampai jam 2 gitu adik-adik ya. Dipantengin terus, besok kita masih live. Di follow juga TikTok kita yang ini biar nanti kalian nggak ketinggalan informasi gitu. Pak, kira-kira MPLS-nya nanti pulang jam berapa? Perkiraan itu kalau seperti tahun lalu jam berapa ya? Jam tengah hari, jam 12 sampai jam 1 siang udah pulang. Udah pulang. Karena MPLS-nya nggak lama-lama ya, cukup singkat. Biasanya kelas 10 lantai 4 kah, Pak? Kelas 10 mana nih? SMA, SMK kah? Yang mana nih? Kita untuk SMA di SMK 2 di lantai 3. Di lantai 3 atau di lantai 4 untuk SMK 2 ya. Karena di lantai 1 2 itu SMA, di lantai 3 4 itu SMK Raksana 2 atau SMK 2 gitu. Jadi untuk SMA dan SMK 2 itu satu gedung ya. SMK 1 gedungnya sendiri, SMP juga gedungnya sendiri. Jadi yang 2 unit dalam satu gedung itu yaitu unit SMA dan SMK Raksana 2. Jauh banget Pak ke lantai 3 4. Sekalian olahraga kan, biar kuat. Kan masih muda nih, masih siswa-siswi, masih ini ya, masih muda, masih sehat dong. Mimin aja kantornya di lantai 2 nggak pernah ngeluh tuh. Gak apa-apa, biar sehat nanti, biar kakinya kuat, biar nggak gampang pingsan, biar nggak gampang sakit ya. Setiap hari kan olahraga kan lumayan banget. SMA di lantai 1 dan 2 ya. Di lantai 1 dan 2 SMA. Aku naik ke lantai 3 aja enggak, Pak. Sabar ya. Nanti terbiasa kok. Masa kalah sama Bapak Ibu guru kita yang sudah lama di sini. Bahkan ada yang ini ya,
Kita ada lantai 5-nya gedung musola, ada rooftopnya kita juga, tapi nggak boleh siswa-siswi untuk ke lantai 5 ya, itu rooftop kita. Oke teman-teman, aduh, 1 menit lagi teman-teman. 1 menit lagi kita akan close live. Udah pukul 1.59. Jadi bagi teman-teman, Mimin ingatkan untuk besok kita masih live di jam 1 sampai jam 2 siang besok. Nanti kita akan seru-seruan besok ya. Kita akan keliling-keliling. Oh ya, Mimin lupa, besok kita keliling-keliling Yayasan Pendidikan Raksana. Kita bisa melihat kelas-kelas, fasilitas lainnya, laboratorium, kemudian juga lapangan olahraga, dan kita juga akan seru-seruan bareng Bapak Ibu guru ya yang lagi menjaga pendaftaran di bawah. Nanti kita akan seru-seruan besok. Makanya dipantengin terus sosial media kita ya, di follow, kemudian juga nanti dibantu share nanti biar nggak ketinggalan informasi terkait live besok. Besok kita akan keliling-keliling Yayasan Pendidikan Raksana gitu. Boleh kalian request, kita mau ke kantin, mau ke ruang kelas boleh banget ya, mau melihat lapangan boleh banget. Oke, emang masuknya apa ke SMA SMK? Oke. SMA kelas 10 lantai berapa, Pak? Lantai 1 dan 2. 1 dan 2 SMA ya. Perkiraan lantai 2 atau 1, Mimin lupa. Untuk SMA. Tapi yang pastinya SMA itu di lantai 1 dan 2 ya. Baik itu kelas 10, 11 dan 12-nya di lantai 1 dan 2. Di gedung A. Di lobi pertama ya. Oke teman-teman, sudah pukul 2 nih, maaf banget ya waktu kita terbatas. Sebelum Mimin tutup, Mimin ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian membawa siswa-siswi baru, kalian akan dapat uang transport sebesar 100.000 per siswa. Kemudian juga kalau adik-adik atau teman-teman mendaftar melalui live ini, kalian akan dapat potongan sebesar 50.000 untuk potongan tambahan SPP-nya. Lumayan banget ya. Caranya kalian langsung bisa screenshot live ini, kemudian juga langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas atau scan barcode kita yang ada di bawah. Gitu ya. Kemudian juga untuk pengumuman selanjutnya MPLS, jangan lupa ya, MPLS kita dimulai tanggal 13 Juli. Untuk pengambilan baju gratisannya di tanggal 9 sampai 10 di minggu depan, di hari Kamis dan Jumat. Nanti untuk jam berapa pengambilannya nanti akan Mimin infokan di besok hari ya. Kemudian juga ada pengumuman untuk pendaftaran kita masih buka ya di gelombang kedua ini di bulan Juli. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Diingat ya teman-teman, pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Kemudian ada pengumuman juga terkait, oh ya, bagi teman-teman atau adik-adik atau bapak ibu orang tua, dikasih tahu ya untuk teman-teman atau saudaranya atau keluarganya, di tanggal 13 Juli kita akan ada jasa servis motor gratis. Jasa servis motor gratis bekerja sama dengan Indako Kota Medan, kemudian juga bekerja sama dengan Dialer CV Medan Baru, dan bekerja sama dengan siswa-siswi kita jurusan TSM. Di tanggal 13 sampai 14 kita akan ada jasa servis motor gratis. Jadi bagi teman-teman atau bapak ibu atau kakak-kakak alumni atau teman-teman semua yang punya motor yang mau diservis nih secara gratis, boleh langsung datang di tanggal 13 sampai 14 Juli. Pukul 9 pagi sampai dengan selesai ya. Nanti bisa langsung datang. Pelaksanaannya di Yayasan Pendidikan Raksana, di lapangan Yayasan Pendidikan Raksana, atau nanti di ruang bengkel jurusan teknik sepeda motor. Gratis ya. Jasa servis motor gratis bisa diikuti di tanggal 13 sampai 14 Juli nanti. Oke, dibawa ya untuk STNK, dibawa KTP-nya nanti untuk mengikuti jasa servis motor gratis. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja mungkin yang bisa Mimin sampaikan untuk di live kali ini. Jadi bagi adik-adik, saksikan besok lagi ya live kita di jam 1 sampai jam 2. Nanti bisa dibantu ya untuk share live-nya. Kemudian juga diberitahu teman-teman yang lainnya sudah mendaftar, biar nanti nggak ketinggalan informasi terkait MPLS dan persiapan apa saja yang perlu kalian siapkan nanti untuk tahun ajaran baru. Nanti bisa langsung di-share live ini atau diingatkan atau di chat teman-teman yang lainnya, diingatkan ya, biar nanti nggak ketinggalan informasi penting dari Mimin terkait MPLS dan pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027. Jadi mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Sebelum Mimin tutup, jangan lupa di follow TikTok, Instagram, kemudian Facebook dan YouTube kita, di subscribe ya, biar nanti kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Raksana.
Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Apabila tadi ada dalam penyampaian Mimin ada yang kurang berkenan atau kata-kata Mimin tadi ada yang kurang sopan atau kurang enak didengar teman-teman atau ditonton teman-teman, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa di esok hari di jam 1 sampai di jam 2 hanya di TikTok resmi Yayasan Pendidikan Hasanah. Sehat-sehat selalu dan sampai berjumpa di esok hari. Selamat siang. Grupnya nanti dibuat ya Kak DJ, nanti akan diinfokan. Bye bye.